pada tahun ajaran baru 2021-2022, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan mengharapkan seluruh sekolah di Indonesia mulai menggelar pembelajaran tatap muka yang dimulai pada bulan Juli mendatang. Kendati demikian, pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih menghantui masyarakat Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, beberapa penyelenggara pendidikan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara juga telah mempersiapkan berbagai sarana untuk menyambut pembelajaran tatap muka di sekolah. Salah satunya SMK swasta Teladan Kota Pematang Siantar ini. Bahkan sejak bulan Mei 2021, pihak sekolah telah melaksanakan simulasi tata cara serta protokol kesehatan belajar tatap muka di tengah pandemi COVID-19 ditunjuk oleh dinas terkait. Siswa yang akan memasuki areal sekolah diwajibkan untuk melakukan pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan, menggunakan pelindung wajah atau masker. Selain itu, ruangan kelas juga telah ditata ulang dengan penerapan jaga jarak atau satu tempat duduk pada setiap meja. Ya, sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat akan diadakan di tahun ajaran baru, yaitu di bulan Juli ini. Nah, seperti apa sih sebenarnya persiapan yang telah dilakukan oleh pihak sekolah? Terima kasih, tapi sebelumnya saya mau izin saya buka masker karena saya juga sendiri di ruangan ini. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentang rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di bulan Juli 2021, tentunya kami sebagai dunia pendidikan sangat antusias untuk merespon kebijakan ini, karena sebelumnya di masa pandemi ini kami juga sudah diunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan simulasi uji coba pembelajaran tatap muka di bulan Mei yang lalu, dan ini sudah kami laksanakan dan menurut kami sukses pelaksanaannya. Menyangkut tentang persyaratan pembelajaran tatap muka ini, sebenarnya secara teknis kami di lapangan sudah mempersiapkan. Antara lain di sekolah sudah kami bentuk Satgas pencegahan COVID-19. Baru selanjutnya adalah tentang penyiapan sarana prasarana. Dimulai dari penyiapan ruangan yang sudah disterilkan, dan ruangan juga sudah ditata sedemikian rupa. Di antara meja yang satu dengan meja yang lain itu sudah ada jarak 1 sampai 1,5 meter, dan setiap meja itu hanya untuk diduduki oleh satu siswa. Baru di setiap ruangan kelas sudah kita persiapkan tempat-tempat untuk cuci tangan. Nah, jadi semuanya sudah kita persiapkan, dan untuk alat-alat kesehatan itu juga sudah kita persiapkan, mulai dari hand sanitizer, baru selanjutnya ada lagi termogen. Bahkan setiap anak di sekolah kita sudah kita lengkapi dengan pesil yang ini dipergunakan untuk anak-anak, untuk setiap anak itu satu orang dibekali untuk satu anak satu buah, gitu. Selain itu, ada beberapa poin penting yang ditekankan pemerintah dalam proses pembelajaran tatap muka tersebut, diantaranya jumlah murid yang boleh menghadiri pembelajaran tatap muka di sekolah maksimal adalah 25% dari total murid. Pembelajaran tatap muka terbatas diatur maksimal 2 hari dalam seminggu. Pembatasan juga diberlakukan pada durasi pembelajaran di sekolah, yakni maksimal 2 jam dalam sehari, serta hal yang paling ditekankan, setiap guru pada masing-masing sekolah harus sudah divaksinasi sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Pakai masker, sudah tuh menjaga jarak, dijaga, itu yang perlu. Berapa M berapa? 3 M. Apa tuh 3 M? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Untuk kepentingan kita bersama, karena COVID ini makin ya. Karena kami sudah melaksanakan uji coba tatap muka yang lalu, sebenarnya dengan 50% saya pikir ini sudah memadai. Tapi kalau memang perintah menyatakan 25%, ya kita harus patuh dengan ini demi kesehatan anak-anak. Nanti kami pakai istilah tanggal ganjil genap. Artinya untuk 25% yang pertama di tanggal ganjil, maka di tanggal genap adalah 25% berikutnya. Baru sisanya yang
Yang 75% berarti anak-anak tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh, daring. Nah, gitu. Jadi berarti guru menghadapi dua kelas yang berbeda. 25% dia melaksanakan tatap muka, maka anak yang 75% lagi tentunya dia belajar daring. Nah, inilah memang yang harus kita lakukan, tapi ini juga sudah merupakan kebaikan lah untuk kita daripada seluruhnya daring. Guru SMK swasta teladan ini mendapat prioritas dari pemerintah melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pematang Siantar. Akhirnya sampai hari ini guru kita sudah 100% divaksinasi tahap pertama dan tahap kedua. Khusus di Sumatera Utara, Gubernur Edi Rahmayadi terus melakukan pengkajian terkait rencana pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru, Juli 2021 ini. Sembari menunggu keputusan pemerintah provinsi, berbagai pihak sudah semestinya mempersiapkan diri jika belajar tatap muka akan direalisasikan. Praktisi kesehatan anak Dr. Susanti Dewayani ditemui di kediamannya, berbagi tips kepada tim liputan yang diperuntukkan bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang tengah menempuh pendidikan. Calon wali kota Pematang Siantar ini menekankan bagi para orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya, baik dari segi fisik maupun mental, dalam menghadapi pembelajaran tatap muka di sekolah masing-masing. Jadi di sini untuk menyiapkan anak didik kita supaya dapat belajar dengan secara tatap muka, ada dua tips yang sangat penting, yaitu pertama tips tentang kesehatan fisik dan tips tentang kesehatan mental. Kalau untuk tips kesehatan fisik, yaitu pertama adalah kita menyiapkan imunitas bagi anak didik kita, bagi anak-anak kita. Contoh imunitas itu artinya kekebalan badan ya Mas ya, kekebalan tubuh bisa disiapkan dengan berolahraga, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Mungkin di situ ada sayuran, ada buah-buahan, misalnya ada lauk pauk, ikan, daging, mungkin ada susu. Dan juga perlu adanya tambahan vitamin untuk saat ini. Kalau vitamin yang direkomendasikan bisa vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, dan vitamin D. Tentunya untuk dosis itu bisa bertanya langsung dengan dokter. Pasti dokter akan merekomendasikan sesuai dengan usia anak tersebut. Dan yang gak kalah penting adalah adanya keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Kita tahu Mas, anak-anak itu kalau sudah main terus, kalau nggak dipanggil nggak pulang-pulang itu. Jadi akhirnya kalau aktivitas kita terlampau berlebihan, istirahat kurang, ya imunitas kita akan turun karena tenaga kita, energi kita banyak untuk main-main. Itu juga yang harus dijaga oleh para orang tua, oleh para ibu-ibu untuk menjaga kesehatan bagi si anak. Kemudian dalam hal ini juga orang tua wajib menyediakan alat pelindung diri yang bersifat pribadi bagi anak-anak. Yang wajib adalah menyediakan masker, kemudian hand sanitizer, ataupun sabun antiseptik yang mungkin nanti akan dibawakan ke sekolah atau akan dibawa sekolah untuk anak-anak kita yang akan sekolah tatap muka. Jadi untuk kesiapan mental anak-anak ini, bagaimana kita harus memberikan edukasi dengan menerapkan edukasi yang sedalam-dalamnya, sejelas-jelasnya, bagaimana tentang penerapan prokes kepada anak kita, kemudian bagaimana harus kita pahamkan kepada mereka apa sih pandemi COVID ini, bagaimana penyakit COVID ini menyebar, bagaimana gejalanya, bagaimana seriusnya akibat dari penyakit ini. Kemudian harus kita juga tekankan penggunaan masker yang secara benar, kemudian mereka harus kenapa mereka harus menggunakan masker, dan juga memberikan pengertian juga kepada mereka harus selalu menjaga jarak. Dan yang kalah penting lagi yang harus kita edukasi atau kita memberikan pengertian kepada anak-anak kita bahwa jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pembelajaran tatap muka hendaknya dilaksanakan secara terbatas. Selain itu, pembelajaran tatap muka juga bersifat sukarela. Artinya orang tua yang akan menentukan boleh atau tidaknya murid hadir di sekolah.
Untuk pembelajaran tatap muka sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi kepada orang tua dengan kondisi yang sangat terbatas. Orang tua kami undang ke sekolah. Baru setelah itu kami buat form isian, bahkan di atas materai. Secara prinsip seluruhnya orang tua berkeinginan kalau bisa sekolah ini segera dibuka, gitu. Jadi kalau memang nanti untuk tahun ajaran baru ini harus lagi diminta izin kepada orang tua, ya kami segera mungkin mengulangi lagi untuk membuat surat pernyataan dari orang tua. Orang tua itu tingkat kekhawatirannya juga masing-masing orang tua tingkat kekhawatirannya tinggi. Kemudian orang tua juga tentunya lebih mengenal bagaimana anaknya, bagaimana karakter anaknya, bagaimana kesehatan anaknya, bagaimana imunitas anaknya. Sehingga sangatlah bijaksana apabila nanti pemerintah tetap memberlakukan dua opsi tatap muka ataupun daring, supaya orang tua bisa lebih memilih. Pas udah tatap muka gini rasanya bahagia gitu, karena udah jumpa sama teman-teman, tapi tetap jaga jarak juga. Ya otomatis jumpa gurunya juga. Kan COVID masih berjalan, otomatis harus ikuti protokol kesehatan juga gitu. Ya otomatis harus tetap jaga jarak gitu, harus nggak boleh salaman juga. Lebih lanjut, Dr. Susanti mengisyaratkan bagi orang tua memiliki anak dengan komorbid atau penyakit penyerta, disarankan untuk memilih opsi sekolah daring untuk menghindari resiko terpapar atau menularkan virus. Bagi orang tua yang memiliki anak yang mempunyai komorbid, yang mempunyai penyakit penyerta, contoh diabetes, ada loh anak-anak yang mempunyai penyakit diabetes, kemudian penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, atau penyakit kelainan darah, ya sebaiknya memang kita harus memilih opsi kedua, pilihan kedua, yaitu sekolah dengan daring. Di tengah situasi tidak menentu akibat bencana non-alam pandemi COVID-19 ini, pemberlakuan belajar tatap muka semestinya tidak dapat disamaratakan jika dilihat dari perbedaan kasus COVID-19 yang dialami masing-masing daerah. Tentunya kita tetap menunggu keputusan dari pimpinan kita yang di provinsi, apakah sudah diberlakukan. Tetapi juga saya rasa kalau daerah yang dengan zona hijau itu lebih berpeluang untuk dilakukan sekolah tatap muka. Dengan kesempatan yang dibuka oleh pemerintah untuk pembelajaran tatap muka bulan Juli yang akan datang, terus terang kami sebagai guru, inilah kata hati kami, inilah kesempatan yang sangat kami rindukan, sehingga nanti harapan kami pembelajaran ini bisa kembali normal, dengan tentunya dengan beberapa catatan. Kita tetap mengutamakan prioritasan kesehatan anak maupun guru. Jadi secara intinya kami sangat antusias lah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di bulan Juli ini.